Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-arifu billahi ta'ala wafiyun wa qalbuhu al-arifu billahi ta'ala wafiyun wa qalbuhu zakiyun wa amaluhu zakiyun. Berkata lagi Imam Dhunnun al-Misri radhiyallahu anhu, ujar beliau, orang yang ma'rifat kepada Allah itu setia menepati janji, hatinya cerdas dan amalnya suci. Nah, jadi ada isyarat 3 hal tentang orang-orang yang sudah mencapai ma'rifat billah, diberi Allah kemuliaan, dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik pengenalan. Yang disebut al-arif billah ini bukan kelas kita sebenarnya, tapi ini anugerah dari Allah ta'ala yang kita bukannya mustahil bisa mendapatkan sebagaimana yang beliau dapatkan. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan nikmat berupa ma'rifat kepada kita semua sehingga kita bisa disebut menjadi al-arif billah. Jadi di sini disebut beliau itu ciri-cirinya wafiyun, ya, setia menepati janji kepada siapapun. Jadi mahal harga janji itu seperti harga diri. Dan memang harga diri seorang mukmin itu di janjinya, ya. Likulli maqimatun, kata Rasulullah, tiap-tiap sesuatu itu ada harga. Apa saja, kita punya baju, punya HP, punya kendaraan, itu pasti ada harganya. Wa qimatul mar'i fi sidqi wal amanah. Sedangkan harga diri seseorang itu terletak di dalam kejujuran dan bisa untuk dipercaya. Nah, jadi mafhumnya mukhalafah, maksud saya orang yang omongannya tidak bisa dipegang, tidak bisa pula dipercaya, itu sama dengan orang yang tidak memiliki harga. Makanya orang arif itu sangat luar biasa di dalam memegang yang namanya janji, ya, karena itu unsur kepercayaan. Kalau tidak bisa memegang janji, apa yang mau bisa kita percaya dari orang tersebut? Seakan-akan seperti itu sama dengan orang yang tidak berharga. Yang kedua, hatinya cerdas. Hatinya cerdas itu bukan kepintaran, apa orang bilang tuh IQ kah? Bisa berhitung cepat misalnya, bisa menghafal sesuatu dengan tempo cepat dan banyak. Bukan itu yang dikehendaki kecerdasan hati. Nah, kecerdasan hati itu adalah orang yang betul-betul mampu memanfaatkan karunia Allah Ta'ala untuk dipergunakan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cerdas namanya, cerdas hati. Contohnya seperti Allah berikan kita modal waktu. Nah, nikmat lah, boleh dibahasa lain kan nikmat. Nah, kalau orang yang cerdas, dia akan bisa memanfaatkan nikmat waktu atau kesempatan itu dipergunakan untuk hal-hal yang diridhoi Allah. Nah, kalau dianya itu cuma sekedar kita katakan tadi macam EQ-nya tinggi, hafalannya banyak, tapi untuk urusan nikmat waktu aja satu, ini sudah tidak dimanfaatkan dalam hal mencari keridhaan Allah, itu lawanannya cerdas Allah. Nah, bodoh lah kita katakan. Nah, bodoh itu agak sedikit halus, ya. Nah, itu cuman dalam satu bentuk contoh, maksud saya, pemanfaatan waktu. Ini bisa dikiaskan kepada hal-hal yang lain, ya, apa saja daripada modal yang Allah berikan kepada kita. Kalau orang yang cerdas, modal itu sekali lagi akan dipakainya dalam rangka mencari apa yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Makanya orang arif mesti seperti itu.
beliau sadar kita ini banyak dikasih modal sama Allah Ta'ala, waktu, kesehatan, uang. Nah, kalau orang yang cerdas, semua potensi yang diberikan oleh Allah Ta'ala tadi itu macam mana lagi dibalikkan, atau maksudnya dimanfaatkan, dipergunakan kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Nah, itu namanya cerdas. Kalau tidak, bodoh. Ya, kalau tidak berarti kita dianggap ya bodoh tadi. Apa tuh yang tepat lawannya cerdas itu? Dan amalnya suci. Nah, ciri-ciri selanjutnya amalnya suci. Ya, amal suci itu lagi-lagi adalah amal yang dicari adalah ikhlas, semata-mata mencari keridhaan Allah. Kalau amal yang tidak suci berarti ada bahagian hawa nafsu, ya. Walaupun kelihatannya benar, kelihatannya bagus, tetapi tidak suci. Banyak ada amal-amal seperti itu kan, kita sudah sering mencontohkan. Kayak kasus orang, mohon maaf lahir batin, sembahyang tarawih nanti di bulan Ramadan. Bagus kan kelihatannya, zahirnya. Akan tetapi tidak suci kadang-kadang sembahyang tarawih itu. Kenapa? Karena dia masih banyak punya tanggungan qadha sholat 5 waktu. Nah, padahal kalau dia mau jujur, dia mensucikan amalnya itu, mestinya yang dia dahulukan adalah mengqadai sholat 5 waktunya yang diselesaikan. Ini malah banyak-banyak mengerjakan tarawih, qadanya tidak berjalan-jalan. Berarti yang diincarnya dalam pelaksanaan sholat tarawih itu bukan keridhaan Allah. Yang diincarnya adalah kesenangan hawa nafsunya. Karena tidak akan ada istilah amal sunnah bisa mengalahkan amal yang wajib. Jadi tak jujur sebenarnya dia melakukan tarawih itu. Nah, jadi harus tahu ilmunya. Secara umum amalnya suci itu bersih, ya, ikhlas gitu maksudnya itu, semata-mata mencari keridhaan Allah.